Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Tempat Anda akan menemukan fakta-fakta unik dan menarik yang tidak Anda dapatkan di tempat lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana data bergerak dalam internet secepat kilat? Bagaimana bisa kita mengirim pesan, menonton video, atau melakukan panggilan video dari belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik? Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa. Bagaimana data bergerak dalam kecepatan cahaya di jaringan internet. Mari kita mulai, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu terhubung dengan konten kreatif dari kami. Yang pertama yaitu, apa itu internet? Sebuah jaringan tanpa batas. Internet yang kita gunakan setiap hari adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Mulai dari smartphone di tangan Anda hingga server besar yang tersebar di pusat data, semuanya terhubung melalui jaringan ini. Satu hal yang membuat internet begitu menarik adalah kemampuannya untuk mengirimkan data dengan kecepatan luar biasa. Namun, tahukah Anda bahwa sebenarnya data di internet bergerak melalui kabel fisik yang tersembunyi di bawah tanah dan laut? Kebanyakan orang berpikir bahwa internet adalah entitas tak terlihat yang bergerak melalui udara. Tetapi kenyataannya, sebagian besar data yang kita kirim dan diterima bepergian melalui kabel serat optik. Serat optik ini terbuat dari kaca atau plastik tipis yang memungkinkan data bergerak dalam bentuk sinyal cahaya. Dalam proses ini, data bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yakni sekitar 300.000 km per detik. Yang kedua, bagaimana data bergerak melalui serat optik? Serat optik adalah tulang punggung dari internet. Bayangkan ini sebagai selang air yang sangat kecil, tetapi alih-alih air, cahaya yang bergerak di dalamnya. Sinyal cahaya ini membawa informasi berupa bit data. Di kedua ujung serat optik terdapat perangkat yang disebut transceiver yang bertugas mengubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya dan sebaliknya. Ketika Anda mengirimkan email atau menonton video, transceiver akan mengubah data tersebut menjadi kilatan cahaya yang melesat melalui serat optik dengan kecepatan yang luar biasa. Lalu bagaimana sinyal cahaya ini dapat mengirim data seperti teks, gambar, atau video? Jawabannya adalah dalam setiap kilatan cahaya tersebut terkandung serangkaian kode biner, yaitu angka 0 dan 1 yang merupakan bahasa universal komputer. Dengan kode biner ini, data yang rumit bisa dikirimkan dalam bentuk sederhana, lalu dikonversi kembali ke bentuk semula di perangkat tujuan. Kecepatan pengiriman ini memungkinkan kita melakukan streaming video berkualitas tinggi atau melakukan panggilan video tanpa jeda yang berarti. Yang ketiga yaitu kabel bawah laut yang menghubungkan dunia. Meskipun internet terasa seolah-olah ada di udara, sebenarnya sebagian besar data internasional kita bergerak melalui kabel bawah laut. Saat ini ada lebih dari 1,3 juta kilometer kabel serat optik yang terletak di dasar laut, menghubungkan berbagai benua. Kabel-kabel ini adalah jalur utama data yang memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia. Tanpa kabel bawah laut ini, komunikasi global seperti yang kita kenal hari ini tidak akan mungkin terjadi. Pemasangan kabel bawah laut bukanlah tugas yang mudah. Kapal-kapal khusus digunakan untuk menempatkan kabel ini di dasar laut, melewati samudra luas dan kedalaman ekstrim. Proses pemasangan kabel ini sangat menantang, terutama ketika harus menghindari aktivitas vulkanik bawah laut atau daerah rawan gempa. Namun dengan teknologi modern, kabel-kabel ini mampu bertahan puluhan tahun dan bahkan diperbaiki jika terjadi kerusakan. Yang keempat yaitu router dan server, pengendali lalu lintas data. Setelah data bergerak melalui serat optik, bagaimana data tahu kemana harus pergi? Inilah peran router dan server yang memastikan setiap bit data sampai ke tujuannya dengan cepat. Router bertindak seperti petugas lalu lintas di internet. Ketika Anda mengirim data, misalnya gambar atau video,
router akan memecahnya menjadi paket-paket kecil dan mengirimkannya melalui rute tercepat yang tersedia. Router inilah yang menentukan jalur terbaik untuk paket-paket data Anda, sehingga mereka dapat mencapai tujuan dengan cepat dan efisien. Server adalah komputer besar yang menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Setiap kali Anda membuka situs web, Anda sebenarnya mengakses data yang disimpan di server. Server ini dapat ditemukan di pusat data di seluruh dunia dan berfungsi sebagai simpul utama yang menangani permintaan data dari jutaan pengguna internet. Tanpa router dan server, internet akan menjadi lautan data yang kacau tanpa arah. Yang kelima yaitu kecepatan cahaya di internet. Apa yang memperlambatnya? Meskipun data bergerak dengan kecepatan cahaya dalam serat optik, kecepatan internet kita seringkali tidak secepat itu. Mengapa bisa begitu? Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecepatan internet adalah jarak. Semakin jauh data harus melakukan perjalanan, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Selain itu, perangkat yang digunakan untuk memproses data juga memiliki keterbatasan kecepatan. Setiap kali data mencapai router atau server, ada sedikit penundaan yang disebut latensi, yang bisa memperlambat keseluruhan proses. Faktor lain yang mempengaruhi kecepatan internet adalah congestion atau kemacetan jaringan. Ketika terlalu banyak orang mencoba mengakses data pada saat yang sama melalui jalur yang sama, maka jalur tersebut menjadi macet dan data harus menunggu giliran untuk dikirimkan. Inilah mengapa Anda mungkin mengalami buffering saat menonton video di jam sibuk. Meskipun serat optik memungkinkan data bergerak dengan kecepatan cahaya, ada banyak hal di sepanjang jalur yang dapat memperlambatnya. Yang keenam yaitu pengaruh satelit dalam jaringan internet. Meskipun serat optik menjadi tulang punggung internet, satelit juga memainkan peran penting dalam menghubungkan daerah-daerah terpencil. Satelit internet memungkinkan akses internet di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kabel serat optik, seperti pulau-pulau kecil atau daerah pegunungan terpencil. Satelit ini bekerja dengan memantulkan sinyal dari bumi ke satelit di orbit, lalu kembali ke bumi menyediakan koneksi bagi daerah-daerah yang biasanya tidak terjangkau. Namun kecepatan internet satelit cenderung lebih lambat dibandingkan dengan serat optik. Ini disebabkan oleh jarak yang sangat jauh yang harus ditempuh oleh sinyal dari permukaan bumi ke satelit yang berjarak sekitar 35.000 km di angkasa, lalu kembali lagi. Proses ini menambah latensi atau penundaan yang signifikan. Meskipun begitu, internet satelit tetap menjadi solusi penting untuk menghubungkan daerah-daerah yang terisolasi secara geografis. Yang ketujuh yaitu masa depan internet. Sekarang kita berada di ambang revolusi teknologi dengan munculnya 5G. Teknologi 5G menjanjikan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi, latensi yang sangat rendah, dan kemampuan untuk menghubungkan miliaran perangkat secara bersamaan. Dengan 5G kita akan melihat peningkatan besar dalam kualitas streaming, komunikasi instan, dan bahkan pengembangan teknologi baru seperti mobil tanpa pengemudi dan kota pintar. Namun 5G hanyalah permulaan. Para ilmuwan dan insinyur sedang bekerja keras mengembangkan teknologi yang lebih canggih lagi, termasuk jaringan kuantum internet. Jaringan kuantum ini berpotensi mengirimkan data dalam bentuk partikel subatomik yang bergerak lebih cepat daripada cahaya. Jika ini berhasil, ini akan menjadi lompatan besar dalam cara kita berkomunikasi dengan potensi kecepatan yang tak terbatas dan keamanan yang tidak bisa diretas. Yang kedelapan yaitu fakta menarik bagaimana data tetap aman di internet. Setiap kali kita mengirimkan data melalui internet, ada risiko data kita bisa disadap atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, keamanan internet menjadi prioritas utama. Salah satu cara utama untuk menjaga keamanan data adalah melalui enkripsi. Enkripsi bekerja dengan mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca oleh siapapun, kecuali penerima yang sah. Ini memastikan bahwa data yang tetap aman selama perjalanan melalui internet. Selain itu,
Teknologi seperti VPN, Virtual Private Network, dan firewall digunakan untuk melindungi data dari ancaman cyber. VPN memungkinkan pengguna untuk mengirim data melalui jaringan yang aman, sementara firewall berfungsi sebagai penghalang yang mencegah serangan dari pihak luar. Dengan langkah-langkah keamanan ini, kita dapat merasa lebih aman saat menggunakan internet untuk aktivitas sehari-hari seperti berbelanja online, mengirim email penting, atau melakukan perbankan digital. Sahabatku semua, itulah fakta-fakta menakjubkan tentang bagaimana data bergerak dengan kecepatan cahaya di internet. Dari serat optik hingga satelit, dari router hingga teknologi kuantum, internet terus berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton Universitas Kreatif, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan lebih banyak fakta-fakta menarik yang siap membuat Anda takjub. Sampai bertemu lagi, see you next time.